utama. Yang pertama ini di di dalam lapis pertama ini yang paling besar ya. Lapis pertama yang paling besar yang sifatnya umum ini adalah what is known, apa yang sudah kita ketahui. Ya. Artinya kita sebelum membuat paper ya, kita sudah terlebih dahulu mengumpulkan data-data, tulisan-tulisan ya dari sejumlah peneliti-peneliti atau ahli lain yang membahas atau mengupas masalah yang sama dengan yang sedang kita kerjakan. Nah, itu yang kemudian kita ceritakan pada bagian pertama ini, what is noun, ya. Jadi ada yang sifatnya data-data. Misalnya begini, misal kalian meneliti tentang sebuah novel, ya. Sebuah novel atau sebuah kelompok gitu. Nah, apakah sudah ada data-data atau penelitian tentang novel tersebut, tentang kelompok tersebut? Kelompok ini bisa masyarakat, bisa sebuah kampus ya, sebuah komunitas dan sebagainya. Mestinya, asumsinya sudah ada penelitian-penelitian yang membahas itu. Nah, itu kita ceritakan kepada pembaca kita gitu. Kita sampaikan terlebih dahulu data-datanya. What is now? Teori-teori yang membicarakan itu apa saja? Kita kasih tahu juga. Jadi di lapis yang pertama ini itu yang disampaikan. Ya, setelah ini disampaikan, jadi ini bisa jadi 2-3 paragraf ya. Untuk yang pertama ini 2-3 paragraf. Menukik pada yang berikutnya, yang kedua, what is unknown? Ya. Ini adalah yang penting ya. Jadi setelah kita menjelaskan kepada pembaca apa yang what is known, apa yang sudah diketahui, maka pada bagian yang kedua ini kita menceritakan what is unknown. Jadi berdasarkan penelitian kita, berdasarkan penelusuran kita, kita menunjukkan apa yang selama ini belum dikupas oleh banyak peneliti gitu. What is unknown? Inilah yang disebut dengan gap ya. Inilah yang disebut dengan gap, dan gap ini adalah sangat penting karena gap inilah yang melahirkan pertanyaan penelitian ya, pertanyaan dalam tulisan ini. Ya. Jadi ini sangat penting nomor 2 ini ya. Kalian harus menemukan gapnya itu ya. Dan yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah ini yang paling kecil, yang menukik ya, lebih menukik lagi. Ini menyangkut tentang maksud dan tujuan paper kalian gitu. How and why should we fill the gap? Ini adalah ikhtiar kalian untuk menjawab pertanyaan nomor 2 itu, menjawab gap itu, nomor 2 itu. Di dalam bagian ketiga ini, jadi yang kedua ini bisa 3 paragraf juga, bisa 2-3 paragraf ya, atau 1 paragraf juga nggak apa-apa. Nah, yang ketiga ini fokusnya pada maksud dan tujuan penelitian atau tulisan Anda. How and why? Bagaimana caranya kita menjawab soal nomor 2 itu gitu. Nah, disinilah kemudian kita memberikan hipotesis kita ya, dan maksud tujuan kita ya. Nah, inilah 3 bagian pokok ya di dalam introduction structure dalam sebuah karya ilmiah, dalam academic paper. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, baik, sekarang kita kembali kepada pembahasan dari masing-masing student ya. Oke. Ini banyak yang baru bergabung. Ya. Saya harus admit dulu nih.